Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nurul Hikmah dengan NPM 235009091. Saya dari kelas C Tata Niaga Pertanian. Nah, saya akan memberikan tanggapan pribadi saya dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2024 tentang pengembangan kawasan pertanian yang mencabut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2018 tentang pedoman pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani. Nah, apa sih isi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2024 tentang pengembangan kawasan pertanian? Di sini berisi mengatur pengembangan kawasan pertanian dengan pendekatan yang lebih holistik. Peraturan ini juga menetapkan kriteria untuk kawasan pertanian nasional dan mempercepat pembangunan wilayah dengan memanfaatkan sumber daya pertanian secara optimal. Peraturan ini mulai berlaku pada 12 September tahun 2024. Dalam Peraturan Menteri Pertanian ini diatur tentang yang pertama, sasaran, kebijakan, dan strategi, yang kedua, klasifikasi kawasan pertanian, yang ketiga, perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kawasan pertanian. Nah, sekarang apa sih isi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2018 tentang pedoman pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani? Di sini berisi peraturan yang bertujuan untuk mendukung swasembada pangan dengan mengembangkan kawasan pertanian yang berbasis pada kelembagaan ekonomi petani. Ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2016 yang sebelumnya mengatur pengembangan kawasan pertanian. Nah, di sini korporasi petani ini mengatur tentang pembentukan dan pengelolaan korporasi petani untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pengelolaan lahan pertanian. Lalu, pengembangan kawasan adalah mengarahkan pengembangan kawasan pertanian agar lebih terintegrasi dan berkelanjutan dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan petani. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2024 mencabut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2018 memiliki tujuan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani melalui pengolahan yang lebih terintegrasi dan efisien. Peraturan baru ini menekankan pentingnya konektivitas infrastruktur dan kelembagaan dalam pengembangan kawasan pertanian, serta menetapkan kriteria luas lahan untuk berbagai komoditas. Nah, apa sih dampak positif mengenai pencabutan peraturan tersebut? Dan tentunya dengan tujuan yang baik, yaitu dampak positifnya. Yang pertama, akselerasi produksi, yaitu mempercepat peningkatan produksi pertanian untuk memenuhi kebutuhan nasional. Yang kedua, pendekatan terintegrasi, yaitu mengintegrasikan kebijakan pertanian dengan pengembangan kawasan secara utuh. Yang ketiga, kesejahteraan petani, di mana meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan pendapatan. Lalu yang keempat, penerapan teknologi modern. Dengan hal ini mendorong penggunaan teknologi dalam pertanian yang lebih maju. Yang kelima, peningkatan ekspor. Nah, hal ini dapat meningkatkan kemampuan ekspor komoditas pertanian. Yang keenam, pengembangan infrastruktur, yaitu memfokuskan pada pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Lalu yang ketujuh, kelembagaan petani, yaitu memperkuat kelembagaan ekonomi petani untuk mendukung keberlanjutan usaha tani. Nah, kesimpulannya, saya setuju dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2024 yang mencabut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2018 karena Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2024 merupakan langkah strategis untuk meningkatkan sektor pertanian di Indonesia melalui pendekatan yang lebih terintegrasi dan berbasis pada kebutuhan serta potensi lokal petani. Sekian pemaparan pendapat saya mengenai
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2024 yang mencabut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2018. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kurang lebihnya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.